Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah pemberitaan yang diturunkan kumparan.com tentang cuitan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, di platform X-nya, yang mengatakan dia tidak setuju Pak Yusuf Kalla atau Pak JK turun gunung mendukung Anies Baswedan. Karena kata Fahri Hamzah, Pak JK harusnya jadi pendamai. Tetapi anehnya, dia tak mengatakan bahwa dia tidak setuju juga dengan SBY, Presiden RI periode 2004 sampai 2014, yang juga turun gunung sekarang ini mendukung Prabowo Gibran. Bahkan dia juga tidak mengatakan bahwa tidak setuju Presiden Jokowi, bahwa dia itu sulit dikatakan netral dan melakukan cawe-cawe terhadap Pilpres, yang di dalam Pilpres sekarang ini ada anaknya sendiri yang jadi cawapres paslon nomor urut 2 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi ini kalau kita perhatikan, bagi kita rakyat biasa, ini lebih lawak dari pelawak ini. Kok dengan JK yang wapresnya SBY dan Jokowi dulu, dia tidak setuju dengan sikap JK turun gunung mendukung Anies. Tapi dia tidak mengatakan tidak setuju dengan SBY yang turun gunung mendukung Prabowo Gibran, dan tidak mengatakan tidak setuju juga dengan sikap Presiden Jokowi yang cawe-cawe dan yang sulit. Rakyat sekarang ini mengatakan dia netral. Aneh rasanya nih. Tidakkah dia malu hari ini kalau rakyat seperti kita-kita ini mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan JK karena JK mendukung lawan politiknya Anies Caimin, tetapi bagi dia biasa saja dengan SBY dan Jokowi, karena SBY dan Jokowi adalah mendukung Prabowo Gibran. Tidakkah malu dia kalau rakyat akan menilainya demikian? Kita baca saja beritanya, sahabat BN. Kumparan News menurunkan berita di bawah judul Fahri Hamzah tak setuju JK turun gunung di Pilpres, harusnya jadi pendamai. Berita ini tanggal 13 Januari 2024. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik Wapres ke-10 dan 11 ini musuhnya, dan 12 nih, Yusuf Kalla, JK yang mendukung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Caimin, dan ikut turun gunung mendampingi keduanya dalam kegiatan kampanye. Menurut Fahri, JK sebagai mantan pemimpin bangsa seharusnya mengambil posisi sebagai pendamai di Pilpres 2024. Saya tidak setuju Pak JK diseret masuk pertarungan. Saya enggak tega nembak balikkan beliau, kata Fahri dalam tulisannya di platform X, dikutip Sabtu 13 Januari. Kita perlu sisa-sisa mantan pemimpin bangsa duduk menjadi pendeta, pendamai dalam demokrasi ini, lanjutnya. Fahri kemudian mencontohkan Ketum Nasdem Surya Paloh yang cenderung diam dan menyerahkan urusan Pilpres 2024 kepada kadernya. Pak SP saja yang Ketum Nasdem bisa. Sebagai senior Golkar sebaiknya Pak JK minta maaf kepada Erlangga, ungkasnya.
Tulisan Fahri tersebut ditanggapi Jubir JK Husin Abdullah, pria yang disapa Uceng itu mengatakan JK turun gunung karena sebagai negarawan memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Itu adalah sebuah ijtihad dari Pak JK. Karena seorang negarawan seperti Pak JK melihat sesuatu lebih dari kepentingan partai semata, tetapi kepentingan bangsa dan negara, kata Uceng. Ia menyebut kepentingan partai hanya sebatas konstituennya, sementara kepentingan bangsa meliputi rakyatnya yang lintas partai, geografi, suku, agama, dan ras. Sebagai negarawan, Pak JK tidak berpikir tentang kepentingan partai dalam 5 tahunan, tetapi dari generasi ke generasi, ujarnya. Sehingga lanjut Uceng, JK yang turun gunung ingin memberikan arah dalam memilih pemimpin. Pak JK merasa perlu berdiri tegak di depan memberi arah dalam memilih pemimpin agar bangsa ini menyambut masa depan yang lebih baik, pungkasnya. Jadi sahabat BN, terjawablah sudah apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini. Terjawab jadinya. Tentang Fahri yang terkesan seperti menyuruh Pak JK pula minta maaf kepada Erlangga. Apakah Fahri telah mengukur diri jarak dia dengan Pak JK itu? Kita masih ingat bagaimana Fahri dulu dibentak-bentak oleh Aim Fatwa di LC. Aim Fatwa mengatakan umur kamu tuh 40 tahun di bawah saya, katanya. Ini Pak JK pula sebaiknya minta maaf pula kepada Erlangga. Ukur-ukur diri dulu sebelum bicara. Tentang Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, apa yang dilakukan, apa yang digerakkan, apa strategi yang dimainkan oleh Surya Paloh sekarang di Nasdem terhadap pemenangan Anies Caimin, kita yakin Fahri tidak akan paham. Jadi dia tidak diam, ini politik, Bung. Jadi tujuan Pak JK itu turun gunung, tampil sekarang ini ke tengah publik, menyatakan mendukung Anies. Karena dia telah melihat bagaimana bangsa ini ke depan kalau tidak hati-hati. Sekarang ini para negarawan ini menentukan sikapnya. Kita mendengar dulu Pak JK ini mengatakan dia telah berupaya untuk netral. Dan dia juga telah beberapa kali menyampaikan saran pendapat kepada Pak Presiden Jokowi agar jangan terlalu jauh cawe-cawe. Tetapi melihat fenomena politik sekarang ini, maka dia merasa punya tanggung jawab moral untuk menentukan arah kemana nanti akan dibawa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Dan tentu siapa yang lebih tepat menurut pandangan dia sebagai seorang negarawan yang akan membawa bangsa ini 5 tahun ke depan. Siapa yang lebih tepat? Bahkan malah dikatakan Pak JK, kalau kawan kita itu yang marah-marah itu susah jadinya. Kalau dia nanti berdebat dengan negara bisa ditunjuk teman debatnya kepala negara lain. Jadi artinya apa sahabat BN? Harusnya Fahri menurut kita di dalam situasi sekarang ini bisa melihat jernih. Paling tidak dia katakan dulu bahwa dia telah menyatakan tidak setuju Pak SBY memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Dan harusnya dia juga mengatakan tidak setuju dengan sikap politik Pak Presiden Jokowi yang banyak cawe-cawenya, yang dilihat oleh rakyat terkesan sulit untuk mengatakan Pak Jokowi ini netral. Sahabat BN, tentu kita sebagai rakyat biasa juga melihat bahwa Fahri ini seperti orang memandang jauh tungau atau binatang kecil, mungkin semut lah.
Semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kita tahu bahwa sekarang ini Fahri ini pendukung Prabowo Gibran. Harusnya kalau dia mau fair, tentu yang dia kritik lebih dulu ke dalamnya. Kalau ke dalamnya dia mengkritik, itu dia kritik lebih dulu bagaimana SBY, bagaimana Presiden Jokowi. Baru kalau itu sudah dikritik, kalau itu sudah diberikan komentar, tentu berikan pula komentar kepada yang lain. Mungkin dia beri komentar kepada kubu Ganjar, atau beri komentar kepada kubu Anies. Jangan beri komentar ke kubu lawan, tapi kubu kita sendiri tidak dilihat. Sahabat BN, para politisi kita ini harusnya sekarang ini walaupun sedang berada dalam pusaran perebutan suara yang begitu tampak ketat, namun harusnya jangan kehilangan kendali. Harus juga stabil sehingga di dalam memberikan pendapat kepada publik tidak membingungkan rakyat. Memang harus kita maklumi bahwa pernyataan secara resmi ke publik dukungan JK terhadap paslon Anies Caimin nomor urut 1 ini bisa menggetarkan bagi lawan-lawan politik Anies Caimin. Tentu saja kalau melihat kekuatan dari Pak JK yang selama ini kita belum mendengar nama Pak JK ini jelek di tengah-tengah publik. Apakah dia jelek namanya karena dia dianggap nepotisme, berpihak kepada anaknya? Apakah untuk menjadikan anaknya cawapres? Apakah untuk menjadikan anaknya ketua partai? Pak JK tidak ada kita lihat bina itu selama ini. Sehingga ketika Pak JK mengumumkan kepada publik, kepada rakyat bahwa dia adalah sekarang ini pendukung Anies Caimin, sudah jelas goyang yang lain. Sudah jelas. Tetapi walaupun demikian, tentu saja diharapkan kepada berbagai pihak tetap melihat jernih di dalam memberikan komentar, sehingga rakyat bisa menerima statementnya atau pendapatnya atau komentarnya. Jadi bagaimanapun sekarang rakyat tentu harus tahu bahwa Pak JK ini sekarang ini memang sengaja ingin memperlihatkan arah Indonesia ke depan ini kepada rakyat, bahwa arahnya haruslah arah perubahan kepada yang lebih baik. Jadi artinya Pilpres atau Pemilu 2024 ini haruslah ada perubahan yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik ke depan. Jangan sampai walaupun kita ada pemilu, walaupun kita ada Pilpres, tapi sama saja hari ini dengan 5 tahun ke depan, atau hanya kita melanjutkan kondisi yang ada sekarang ini untuk 5 tahun ke depan. Pak JK ingin menyampaikan kepada publik agaknya bahwa rakyat harus tahu bahwa perlu bangsa ini mengalami perubahan ke depan kepada yang lebih baik. Untuk itu tentu saja Pak JK menginginkan agar rakyat memilih Anies Caimin karena dialah satu-satunya pasangan calon pembawa perubahan Indonesia kepada yang lebih baik 5 tahun ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.